Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas terkait dengan apakah P3K per waktu itu mendapatkan nomor induk pegawai dan SK ASN. Hal ini untuk menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan di video saya sebelumnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang P3K per waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, disebutkan bahwa per 28 November tidak lagi ada honorer di Indonesia. Mengutip berkas buletin DPR RI berjudul Opsi P3K per waktu untuk mengatasi masalah honorer, disebutkan bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia yang awalnya diperkirakan sebanyak 400.000 ternyata membengkak hingga dengan 2,3 juta. Karena itu, setiap honorer yang tidak lolos tes seleksi dan P3K tahun 2024 itu rencana kebijakannya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dikutip dari halaman RRI, para P3K paruh waktu ini akan mendapatkan status resmi sebagai ASN. Ini yang menggembirakan rekan-rekan sekalian bahwa P3K paruh waktu ini itu termasuk bagian dari aparatur sipil negara. Hal ini juga sudah diatur di Undang-Undang ASN bahwa ASN itu terdiri dari 3 unsur, yaitu P3K, PNS, dan P3K paruh waktu. Nah, sesuai dengan apa yang dikutip dari halaman RRI bahwa P3K paruh waktu ini juga akan mendapatkan status resmi sebagai ASN. Mereka juga akan mendapatkan nomor induk pegawai dan SK resmi. Jadi tidak ada yang dari sisi kepegawaian ini mirip-mirip dengan P3K penuh waktu. Ya, ini P3K paruh waktu juga mendapatkan nomor induk pegawai dan SK resmi sama halnya yang diterima oleh P3K penuh waktu. Perbedaannya sendiri tentu ada beberapa hal yang membedakan. Pertama, dari sisi jam kerja, seorang P3K paruh waktu itu hanya bekerja selama 4 jam per harinya. Hal ini berbeda dengan P3K penuh waktu yang bekerja secara penuh waktu selama 8 jam. Adapun istilah pekerja paruh waktu sebenarnya itu selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan, antara lain tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang perubahan pengupahan, ya, tentang pengupahan. Pasal 16 ayat 1 PP Pengupahan menyatakan bahwa penetapan upah per jam itu hanya dapat diperuntukkan bagi buruh yang bekerja secara paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari perbedaan yang kedua, yakni dari sisi pembayaran gaji. Apabila sistem pembayaran gaji P3K paruh waktu ternyata nantinya sama dengan yang berlakukan terhadap buruh paruh waktu, maka ASN jenis baru ini statusnya mirip pegawai swasta. Meski demikian, hingga kini gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Kemudian yang perbedaan selanjutnya adalah tentang kesepakatan kerja. P3K paruh waktu nantinya akan bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Menurut Panitia Kerja, anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, P3K paruh waktu ini akan diberi ruang untuk beraktivitas atau bekerja di luar statusnya sebagai ASN. P3K part-time sebenarnya menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan tidak menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain juga tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Demikian rekan-rekan sedikit berita terkait dengan P3K paruh waktu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.